Halo teman-teman, namaku Sarah. Salam kenal ya. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama tempat umum. Sebelum kita lanjut belajar, mari kenalan terlebih dahulu dengan kakak-kakak cantik kita yang satu ini. Yang pertama, ada Kak Zarah Zainatul Jinan, dan yang kedua, ada Kak Bilkis Rosinda Syifa, dan yang ketiga, ada Kak Salsabila Regina Yasmin. Oke, karena udah pada kenalan nih, yuk langsung aja kita lanjut materi kita. Kali ini kita akan belajar mengenal 5 nama tempat umum bersama Kak Sarah. Oke, sebelumnya Kak Sarah mau nanya nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu tempat umum? Oke, jadi Kak Sarah jelasin ya. Tempat umum adalah suatu tempat yang biasanya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara sementara ataupun terus-menerus. Oke, jadi sekarang langsung aja yuk kita simak tempat umum apa saja sih yang akan kita pelajari. Tempat umum yang pertama adalah sekolah. Jadi, apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat di mana berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih siapa yang biasanya ada di sekolah? Yaps, benar sekali. Jawabannya adalah guru dan murid. Nah, lalu apa sih peran guru dan murid? Jadi, peran guru itu sebagai pengajar yang memberi ilmu, sedangkan peran murid ialah sebagai orang yang mencari ilmu. Oke, jadi udah pada tahu kan peran guru dan murid selama di sekolah? Sekarang selanjutnya ada yang tahu nggak apa sih tempat yang akan kita bahas setelah ini? Oke, sebelum lanjut, Kak Sarah kasih pertanyaan dulu deh. Tebak ya, aku adalah tempat yang luas. Banyak orang-orang datang kepadaku untuk membeli segala bahan pangan seperti sayuran, beras, gula, ikan, ayam, garam, dan lain-lain. Di tempatku juga sering terjadi kegiatan tawar-menawar. Siapakah aku? Yaps, benar sekali. Jawabannya adalah pasar. Jadi, tempat umum kedua yang akan kita pelajari adalah pasar. Pasar adalah tempat kegiatan jual beli. Pasar dihuni oleh pedagang atau penjual untuk menjual barang dagangannya, dan tentunya ada pembeli untuk membeli barang dagangan mereka. Nah, sekarang Kak Sarah mau nanya lagi nih, siapa di antara teman-teman di sini yang pernah mendapat atau mengirim surat? Kira-kira surat-surat itu dikirim kemana dulu ya supaya sampai ke tangan kita? Yaps, benar sekali. Jawabannya adalah kantor pos. Oke, tempat umum ketiga adalah kantor pos. Jadi, surat itu dikirim terlebih dahulu ke kantor pos, kemudian diantar oleh tukang pos menuju alamat yang diinginkan. Tapi, tahu nggak teman-teman bahwa kantor pos itu tidak hanya mengirim dan mengantar surat saja, tapi kantor pos juga dapat mengantarkan barang atau paket lainnya juga. Sudah pada tahu kan jadi tentang kantor pos? Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak tempat apa yang akan kita bahas? Yaps, yang keempat adalah kantor polisi. Sekarang Kak Sarah ingin tahu nih dari teman-teman, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata kantor polisi? Yaps, pasti teman-teman yang akan terpikir adalah ada polisi dan ada penjahatnya. Sekarang coba Kak Sarah tanya sama teman-teman, siapa di antara kalian yang bercita-cita ingin menjadi polisi? Oke, biar kalian tambah paham, Kak Sarah bantu jelasin deh, apa sih kantor polisi itu? Jadi, kantor polisi adalah tempat untuk orang-orang atau masyarakat melaporkan tindakan kejahatan atau kriminalitas. Jadi, kalau ada pencuri yang mencuri barang di rumah kalian, laporkan saja ke kantor polisi. Maka polisi akan mencari dan menangkap pencuri tersebut.
Selanjutnya, ada yang tahu nggak tempat apa yang akan kita bahas? Ayo kita main tebak-tebakan dulu deh. Hei Tayo, dia bis kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih lagu itu? Siapa yang tahu nama tempat di mana Tayo berhenti? Ada yang tahu tidak tempat apa itu? Yaps, benar sekali. Jawabannya adalah terminal. Jadi, tempat umum yang kelima adalah terminal. Terminal atau dapat disebut juga sebagai stasiun bus adalah tempat bus kota atau bus antar kota yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang, seperti Tayo. Terminal bus lebih besar daripada halte bus, yang umumnya hanya berupa bangunan kecil di tepi jalan raya tempat bus dapat berhenti. Oke, sekarang kan Kak Sarah udah jelasin nih tadi 5 tempat umum. Nah, kuisnya adalah dari kelima tempat umum yang baru aja Kak Sarah jelasin, tempat mana aja sih yang pernah kalian datangi? Jadi kalian tulis ya tempat umum apa saja yang kalian pernah datangi. Nanti dikumpulkan ke Kak Sarah. Yang mengumpulkan akan mendapat bonus, coklat, dan bintang. Oke? Oke teman-teman, pembahasan kita tentang tempat umum udah selesai nih. Sampai bertemu kita di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.